Ampun. Tuh, sedekah. Oke, kita bahas aja deh. Sultan Cibubur. Amin. Sultan Jorgi. Artis senior. Masya Allah. Ngomongin soal sedekah nih jamaah. Pasti jamaah juga penasaran nih. Ada gak sih sunnah atau anjuran khusus nih untuk bersedekah di bulan Rajab nih? Kita tanya sama Ustadz Bani Hasim kalau emang ada. Nih pahalanya atau balasannya apa nih Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Soni, juga guru-guruku dimanapun berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Tentang adakah kekhususan di bulan Rajab ini untuk bersedekah? Sejauh pengetahuan kami yang sangat terbatas, kami belum menemukan adanya dalil yang memerintahkan dan menganjurkan kita untuk mengkhususkan sedekah ataupun zakat di bulan Rajab ini. Adapun bagi kita yang mau bersedekah, berinfak atau mengeluarkan zakat di bulan Rajab ini, maka itu tetap mendapatkan kemuliaan dan kelebihan dibandingkan kita melakukannya di luar bulan Rajab berdasarkan keumuman dalil tadi. Ya, ketika Ibnu Abbas menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 yang kita bahas di sebelum atau di segmen sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Maksudnya jangan kalian membuat dosa, melakukan maksiat di bulan-bulan haram yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa ini dilarang? Karena kalau dilakukan di 4 bulan ini dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika dosa dilipat gandakan di bulan Muharram ini atau di bulan haram ini, maka demikian juga bagi siapa yang melakukan ibadah, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dilipat gandakannya hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti kalau kita ingin berinfak sedekah di bulan ini, ibadah itu atau zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kalau kita berinfak di luar bulan Rajab. Maka silahkan perbanyak. Masya Allah. Berinfak tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah bangkrut. Malaikat akan selalu turun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihu fihil ibad." Tidaklah setiap hari seorang hamba itu ketika bangun pagi hari kecuali turun 2 malaikat. Salah satunya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Satu malaikat itu berdoa kepada ya Allah, ini hambamu ya Allah berinfak di hari ini, maka ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Dan Allah kalau ganti minimal 10 kali lipat tuh gantinya. Nah, itu kalau di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan Rajab pasti lebih dari itu. Mungkin bisa sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Masya Allah. Sementara satunya lagi malaikat turun. Allahumma a'ti mumsikan telefon. Ya Allah, ini ada orang punya duit tapi bakhil, pelit, bin koret, tidak mau berinfak, maka ganti dia dengan kerugian. Didoain malaikat bangkrut kita, Mas Soni. Nauzubillah min dzalik. Maka yang memiliki semangat untuk berinfak nih di bulan Rajab ini, karena ini adalah bulan haram, ayo perbanyak. Tanpa harus ngitung-ngitung, saya dapat berapa nanti Ustaz? Saya dapat apa nanti Ustaz? Bagaimana nanti saya Ustaz? Nggak usah. Pokoknya berinfak, yakin di bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya, itu sudah sangat cukup. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Kita tidak pernah tahu di surga itu sudah Allah sediakan surprise yang begitu dahsyat luar biasa. Masya Allah. Nah, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita banyak beribadah, masuk surga, di sana banyak sekali keistimewaan, surprise yang Allah sediakan untuk kita. Maka kita udah nggak usah lagi mikir-mikir berapa banyak saya dapatnya, seperti apa gitu. Jadi kekhususan untuk zakat infak di bulan Rajab, kami belum menemukan dalil yang mengkhususkannya, tapi bagi yang mau berinfak, maka silakan berdasarkan keumuman dalil bahwa siapapun melakukan kebaikan di 4 bulan ini, itu akan mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa. Kenapa cuma di 4 ini Ustaz? Kenapa enggak ada yang lain? Syukur kalau bisa di 12 bulan itu berinfak terus. Tuh, bagus, mantap. Tapi kalau tidak bisa di semua bulan itu, minimal di 4 bulan, di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Enggak bisa juga minimal di bulan Ramadan. Enggak bisa juga minimal di Lailatul Qadar sekali saja. Enggak bisa juga kebangetan. Kebangetan. Dan jangan menunggu kaya untuk berinfak.
Karena dengan berinfaklah Allah akan bikin kita kaya. Amin. Amin ya Masya rabbal Allah. alamin. Mudah-mudahan Allah kayakan kita. Amin. Allah mudahkan kita untuk bisa berinfak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita berkah di dunia Amin ya Allah. dan itu jadi modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kata Rasulullah, kurma nih, satu Ya. biji kurma kita Ya. bagi dua, separuh kita kasih orang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita ikhlas kali ya, separuh doang. Itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kita nggak makan kurma, mungkin kita makannya bakwan. Separuh, insya Allah itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Masya Allahu a'lam bishawab. Allah, terima kasih penjelasannya Ustadz Bani. Tidak harus menjadi sultan ya untuk bersedekah ya jamaah. Dan juga tidak harus mengemis untuk menerima sedekah ya jamaah. Masya Allah, semoga Allah membalas semua kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin.